Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Dwi Astiani dari kelas 2A D3 Kebidanan, NIM KHGB 19035. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Faktor fisik, di antaranya ada status kesehatan, status gizi, sama gaya hidup. Status kesehatan, penyakit atau komplikasi langsung, penyakit atau komplikasi tidak langsung. Status gizi, kenaikan BB selama hamil, penilaian status gizi ibu hamil, BMI atau IMT atau lila, kadar Hb, proporsi kenaikan BB selama hamil atau trimester. Gaya hidup, ibu hamil di luar nikah, perokok, minuman keras, obat-obatan atau jambu. Pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Substance. Contoh penyakit komplikasi tidak langsung: penyakit herpes, penyakit ginjal endokrin, penyakit menular, penyakit kardiovaskuler pernapasan. Contoh penyakit komplikasi langsung: pendarahan antepartum, preeklamsi, kelainan plasenta, kehamilan ektopik, kehamilan ganda, hipermesis gravidarum. Contoh status gizi: kenaikan berat badan ideal, ibu hamil itu gemuk 7 kilo, tidak gemuk 12,5 kilo. Proporsi kenaikan berat badan selama hamil, trimester 1 kilo. Status gizi: kenaikan berat badan ideal ibu hamil. Kalau gemuk 7 kilo, kalau kurus 12,5 kg. Proporsi kenaikan berat badan selama hamil, pada trimester 1 kilo, trimester 2 3 kilo, trimester 3 6 kilo. Penilaian status gizi ibu hamil: yang pertama nilai IMT, yang kedua ukuran lila, yang ketiga kadar Hb. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi kehamilan. Hal-hal yang mempengaruhi kehamilan: 1. Fisik, 2. Psikologi, 3. Sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor fisik yaitu faktor fisik seseorang ibu hamil dan mempengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu. Faktor kesehatan, hal-hal yang mempengaruhi kehamilan: 1. Fisik, 2. Psikologi, 3. Sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor fisik yaitu faktor fisik seseorang ibu hamil dan pengaruh oleh status kesehatan dan status gizi ibu. Status kesehatan, faktor usia kehamilan sehat pada masa kehamilan 20-35 tahun, masa reproduksi sehat. Segi negatif kehamilan, usia tua, kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun akan sangat memerlukan proses kelahirannya. Segi negatif kehamilan di usia terlalu muda, yaitu keguguran, persalinan prematur, BBLR, dan kelainan bawaan. Mudah terjadi infeksi, masa nifas, anemia dalam kehamilan, perdarahan, persalinan lama, dan riwayat kesehatan. 1. Penyakit atau komplikasi akibat langsung kehamilan. Contohnya hipermentasi gravidarum. 2. Penyakit atau komplikasi tidak berkaitan dengan kehamilan. Contohnya penyakit atau kelainan alat kandungan atau penyakit saluran napas. Kehamilan ganda atau kehamilan ganda, kondisi ibu lemah, adanya beban ganda atau pemenuhan nutrisi atau oksigen. Status gizi, kehamilan ganda atau gemeli, yaitu suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Hukum Herlin menyatakan bahwa perbandingan antara kehamilan ganda dan tinggi. Kehamilan dizigot, yaitu kembar yang ditimbulkan, dan jovum yang terpisah. Kembar dizigot terjadi 2 kali lebih sering daripada kembar monozigot.
Tanda dan gejala yaitu uterus atau perut ibu hamil lebih cepat membesar, melebihi perbesaran rahim. Kebutuhan ibu akan zat-zat makanan akan menyebabkan kenaikan BB lebih tepat, merasakan gerakan bayi di banyak tempat pada perut ibu, keluhan sesak napas, mual dan muntah lebih berat, keluhan kehamilan lebih berat. Pengaruh pada persalinan. Terjadi unersia uteri primer sekunder. B. Komplikasi. Pada ibu, resiko terjadi abortus lebih meningkat, angka kejadian SC meningkat, anemia ibu hamil karena kebutuhan nutrisi meningkat, frekuensi terjadinya hipertensi, preeklamsia dan eklamsi. Pada janin, persalinan preterm janin persalinan preterm usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Hidramnion malpresentasi ketuban pecah dini. Intrauterine fetal demise atau IUFD adalah kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Intrauterine fetal death atau IUFD adalah kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas yang mengakibatkan kehamilan tidak sempurna. Etiologi. Faktor ibu, ketidakcocokan RN darah ibu dengan janin, ketidakcocokan golongan darah, trauma saat hamil, infeksi pada ibu hamil pada usia lanjut, ruptur uteri. Faktor janin, gerakan sangat berlebihan, kelainan kromosom, multiplikasi janin, kelainan multipel. Faktor plasenta, perlukaan cord pecah secara mendadak, fasa previa. Faktor resiko, ibu usia lanjut, riwayat kematian janin, intrauterin, obesitas. Tanda dan gejala. Ibu tidak merasakan janin, gerakan janin tidak dirasakan. Komplikasi, trauma emosional yang cukup berat, dapat terjadi infeksi bayi ketuban pecah, koagulasi, kematian janin dalam kandungan 3-4 minggu. Ketuban pecah dini atau KPD adalah kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Kondisi ini dapat terjadi sebelum minggu ke-37 masa kehamilan. Beberapa kondisi yang beresiko menimbulkan ketuban pecah dini: infeksi pada rahim, mulut rahim atau vagina, kantung ketuban meregang secara berlebihan. Tanda dan gejala. Ibu hamil akan merasakan ketuban yang keluar dari vagina ketika ketuban pecah, panggul terasa tertekan, keputihan atau vagina terasa lebih basah, perdarahan melalui vagina. Komplikasi, persalinan prematur setelah ketuban pecah biasanya segera disusul oleh persalinan. Infeksi koanoamnitis, hipoksia dan aspiksin. Koanoamnitis, hipoksia dan aspiksi akibat Komplikasi, persalinan prematur setelah ketuban pecah biasanya segera disusul oleh persalinan. Infeksi koanoamnitis,
hipoksia, dan asfiksi akibat oligohidramnion. Polihidramnion adalah suatu kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal, biasanya lebih dari 2 liter. Satu, polihidramnion akut, yaitu terjadi penambahan air ketuban yang sangat tiba-tiba dan cepat dalam waktu beberapa hari saja. 2. Polihidramnion kronis, yaitu penambahan air ketuban yang terjadi secara perlahan-lahan dan beberapa minggu atau bulan, dan biasanya terjadi pada kehamilan lanjut. Polihidramnion sering terkait dengan kelainan pada janin, anonsefali, spina bifida, kembar monozigot. Pada ibu, diabetes mellitus, penyakit jantung, preeklamsia. Efek samping dan komplikasi: kelahiran prematur, ketuban pecah lebih awal, solpioplasenta, kematian janin dalam kandungan. Pencegahan polihidramnion: menerapkan pola hidup sehat, minum air putih mineral 8 gelas, rutin berolahraga. Makrosomia adalah bila berat badan bayi melebihi dari 4.000 gram. Karakteristik makrosomia: A. Mempunyai wajah berubi atau mengembung, klitoris atau wajah tomat. B. Badan montok dan bengkak. C. Kulit kemerahan. D. Lemah tubuh banyak. E. Plasenta dan tali pusat lebih besar dari rata-rata. Penyebab bayi mengalami makrosomia yaitu diabetes mellitus atau DM, terjadi juga hiperinsulinemia, keturunan orang tuanya besar, multipanitas dengan riwayat makrosomia sebelumnya. Tanda dan gejala: 1. Tinggi fundus uteris sudah melebihi normal. 2. Cairan ketuban berlebihan. Komplikasi: pada ibu mengalami robekan perineum, persalinan dengan SC, kehilangan darah dalam jumlah banyak dalam persalinan. Pada bayi lahir dengan gangguan napas, distolsia atau macet pada bahu, hipoglikemia. Pencegahan dilakukan dengan melakukan penimbangan berat badan ibu secara teratur dan antenatal care. Pertumbuhan janin terhambat atau IUGR adalah janin yang mengalami kegagalan dalam mencapai berat standar atau ukuran standar yang sesuai dengan usia kehamilannya. Pertumbuhan janin terhambat tipe 1 atau tipe simetris terjadinya pada kehamilan 0-20 minggu. Pertumbuhan janin terhambat tipe 2 atau tipe asimetris terjadinya pada kehamilan 24-40 minggu. Pertumbuhan janin terhambat tipe 3 atau adalah kelainan di antara dua tipe di atas, terjadi pada kehamilan 20-28 minggu. Gangguan potensi tubuh. Perbedaan simetris dan asimetris. Simetris: A. Semua bagian tubuh kecil. B. Perbandingan kepala, perut, dan panjangan tangan normal. C.
etiologi, faktor genetik dan infeksi. D. Jumlah sel lebih kecil. E. Ukuran sel normal bayi dengan komplikasi prognasilnya buruk. Asimetris. A. Kepala lebih besar dan perut meningkat. B. Insufrensi plasenta kronik. C. Normal. D. Kecil, biasanya tanpa komplikasi baik prognosilnya. Tanda dan gejala. Uterus dan janin tidak berhasil tumbuh dengan cepat normal selama jangka waktu 4 minggu. TFO sedikitnya 2 cm lebih rendah daripada yang perkiraannya. Berat badan ibu semakin menurun. Gerakan janin semakin berkurang, volume cairan ketuban menurun. Efek samping dari komplikasi. Pada janin, antenatal, gagal napas dan kematian janin. Pada janin intranatal, hipoksia dan asidosis. Pada ibu, preeklamsi, penyakit jantung, malnutrisi. Pencegahan, lebih peka terhadap gerakan janin, berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan, konsumsi makanan bergizi dan kalori yang cukup, istirahat yang cukup. Gerakan janin tidak terasa adalah jika janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam atau ibu tidak merasakan gerakan janin sudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Gerakan janin berkurang bila disebabkan oleh A. Aktivitas ibu yang berlebihan sehingga gerakan janin tidak terasa. Ibu mengalami dehidrasi. Gangguan pertumbuhan janin, perut tegang akibat kontraksi berlebihan, kepala sudah masuk panggul pada kehamilan aterem, janin kekurangan oksigen, adanya gangguan pada perkembangan otak janin, kematian janin, keguguran. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala itu pengumpulan data atau data subjektif, pemeriksaan data objektif, USG. Efek samping dan komplikasi. IUFD atau kematian janin, fetal distress, nyeri perut yang hebat. Asuhan kehamilan kunjungan awal. Tujuan kunjungan: pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan janin, mengkaji tingkat kesehatan, menetapkan catatan dasar standar perbandingan kemajuan kehamilan, identifikasi fakta resiko, nasihat perawatan selama hamil, membina hubungan saling percaya. Riwayat kesehatan. Tujuannya mendeteksi komplikasi, menentukan normalitas kehamilan, menghitung usia kehamilan, memperkirakan tanggal persalinan, membuat rencana khusus untuk asuhan bagi ibu. A. Biodata. B. Riwayat kehamilan sekarang. C. Riwayat kebidanan yang lalu. D. Kesehatan dulu dan sekarang. E. Riwayat kesehatan keluarga. F. Riwayat sosial ekonomi. Pemeriksaan fisik dan laboratorium. Tujuannya untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Pemeriksaan fisik mulai dari pemeriksaan fisik umum, tangan dan kaki, kepala dan leher, payudara, abdomen, genitalia luar, genitalia dalam. Tanda pasti hamil. 1. Dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin. 2. Dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan beberapa cara. 3. Dapat dirasakan gerakan janin dan balotemen. 4. Pada pemeriksaan dengan sinar rongsen tampak
kerangka janin. 5. Dengan ultrasonografi atau scanning dapat diketahui ukuran kantung janin. Contoh ketidaknyamanan saat hamil, yaitu kebutuhan fisiologi ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 adalah periode penyesuaian diri. Sering kali ibu mencari tanda untuk mengetahui bahwa dirinya memang hamil. Trimester 2 adalah disebut dengan periode sehat. Ibu sudah bebas dari ketidaknyamanan. Ibu sudah mengharapkan bayi. Trimester 3 adalah biasanya ibu merasa khawatir, takut akan dirinya dan juga bayinya. Support keluarga. Semester 1 memberikan pengertian bahwa perubahan yang terjadi. Support keluarga. Semester 1 memberikan pengertian bahwa perubahan yang terjadi merupakan hal yang normal dan dapat terjadi pada setiap ibu hamil. Trimester 2 ikut mewaspadai adanya tanda-tanda komplikasi kehamilan. Trimester 3 tetap memberikan perhatian dan semangat kepada ibu selama menunggu persalinan. Support tenaga kesehatan. Trimester 1 menjelaskan dan meyakinkan kepada ibu hamil bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah suatu yang normal. Trimester 2 mengajarkan pada ibu tentang nutrisi pertumbuhan bayi. Trimester 3 meyakinkan bahwa bidan selalu di dekat ibu untuk membantu melahirkan bayinya. Rasa nyaman dan aman selama kehamilan, persiapkan menjadi orang tua, menyiapkan tambahan penghasilan, apa saja yang diperlukan untuk merawat bayi, persiapan sibling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.